Swastiastu. Begini, saya kan dari masyarakat ingin mengetahui alur dana desa, kemana alurnya, gimana pekerjaannya. Pokoknya mengetahui penggunaan dana desa ya. Saya ingin tahu juga Pak Sekdes, berapa sih sebenarnya dana desa khusus tahun 2025 Pak? Supaya kami selaku masyarakat lebih jelas tahu ya Pak. Oke, Pak, lalu kami jelaskan. Jadi transfer dana desa dari pusat berbeda-beda tiap desa. Jumlah yang diterima setiap desa itu didasarkan pada beberapa formula. Yang pertama, ada yang namanya alokasi dasar. Alokasi dasar itu ada nilai yang merata yang disalurkan ke setiap desa. Terus yang kedua ada alokasi formula. Artinya dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan kesulitan geografis. Misalnya ada yang di Bali Bukit, seperti teman kita yang di Songan berbeda. Ya. Yang ketiga ada alokasi afirmasi atau kinerja. Bonus untuk desa yang tertinggal dengan jumlah penduduk yang miskin tinggi dan atau desa dengan pengelola keuangan yang sangat baik. Jadi sambil nanya Pak Sekdes, bagaimana sebenarnya alur penggunaan desa? Siapa saja yang berhak menggunakan dana desa? Ya, untuk alur penggunaan dana desa itu seperti yang diatur oleh Permendagri 20 tahun 2015. Alurnya mengikuti siklus pengelolaan keuangan desa, yaitu satu dari perencanaan yang dimulai dari musyawarah desa di bulan Juni, kemudian musrembang di bulan September, dan penetapan RKP desa di dan penganggaran yang kedua. Hasil perencanaan dimasukkan ke dalam APBDes melalui penganggaran yang dimulai dari bulan September dan paling lama ditetapkan tanggal 31 Desember. Setelah ke pelaksanaan, uang yang dicairkan dari rekening kas desa untuk membiayai program yang telah disepakati oleh DPD dan pemerintah desa yang tertuang di APBDes desa. Yang keempat yaitu pelaporan atau penanggulangan. Kami selaku Sekdes mengkoordinasikan laporan realisasi penggunaan dana untuk dilaporkan kepada bupati atau wali kota dan dilaporkan juga kepada masyarakat melalui media-media. Dari satu Pak Sekdes, kegunaan dana desa untuk tahun ini yang mohon penjelasannya. Ya Pak ya. Baik Bapak-Bapak, dapat kami jelaskan terkait aturan penggunaan dana desa di tahun 2020 ini. Aturannya yang mengatur adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104 tahun 2020 tentang pengalokasian dana desa setiap desa, penggunaan dan penyaluran dana desa di tahun 2020. Adapun penggunaan dana desa diutamakan untuk penanganan kemiskinan ekstrim dengan penggunaan dana desa paling tinggi untuk desa dengan target kawasan manfaat penggunaan data pemerintah sebagai awal. Yang kedua,
untuk penguatan desa yang adaptif terhadap perubahan iklim, yaitu untuk pelatihan tanggap bencana, mungkin untuk mengelola situasi biar menjadi lebih tertata. Yang ketiga, untuk peningkatan promosi penyedia layanan dasar seperti kegiatan posyandu, kegiatan PAUD, penanganan stunting, dan yang keempat untuk dukungan program ketahanan yang kita laksanakan di 2025 ini di Desa Bambang, yaitu melalui penyertaan modal produk sesuai dengan surat keputusan dari Menteri Desa Daerah 3 nomor 1 tahun 2025 tentang penyelenggaraan ketahanan pangan di tingkat desa. Yang kelima yaitu untuk pengembangan potensi dan keunggulan desa. Dan keenam, untuk pemanfaatan teknologi dan informasi untuk mempercepat implementasi desa digital. Yang ketujuh, untuk pembangunan berbasis padat karya tunai dan penggunaan bahan baku lokal berskala desa. Yang kedelapan, untuk program sektor prioritas lainnya di desa seperti yang kita laksanakan ada rehabilitasi jalan wisata dan pembangunan jembatan untuk memperlancar transportasi di bidang kota. Jadi seluruh penggunaan dana desa ini berpedoman pada prinsip dari dan oleh dan untuk masyarakat. Artinya penggunaan anggaran harus disepakati bersama melalui musyawarah desa dengan tujuan akhir untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat desa secara berkelanjutan. Baik Bapak-Bapak, untuk lebih jelasnya tentang penggunaan dan realisasi dana desa, kami akan angkatkan Bapak-Bapak ke bidang-bidang atau urusan-urusan di pemerintah Desa Bambang. Untuk mengantarkan akan diantar oleh dipandu oleh staf kami. Made, tolong diantarkan Bapak-Bapak ke ruangan kasih dan gaul masing-masing. Iya Pak, yang Yang pamit dulu Pak. Oke, semua. Permisi Bu Desa. Ini ada tokoh dari masyarakat yang bertanya terkait dengan penggunaan dana desa. Oke, silakan masuk. Begini Bu, kami ingin menanyakan apa saja perencanaan penanaman tahun 2025. Terus apa saja yang sudah ketahanan pangan itu melalui BUMDes sesuai dengan keputusan Menteri Desa Tertinggal nomor 1 tahun 2025. Penanganan yang ininya untuk penanganan kemiskinan ekstrim yaitu melalui BLT desa. Itu untuk operasional yang diperlukan desa yang bersumber dari dana desa dipergunakan untuk penanggulangan stunting. Lalu penanggulangan stunting itu termasuk di bidang kesehatan yang meliputi posyandu, desa siaga dan kesehatan serta perlindungan PAUD. Begini Bu, saya ingin tanyakan dana-dana yang tahun ini yang tersalurkan apakah sudah semua realisasi? Untuk lengkapnya terlebih lanjutnya penggunaan dana-dana yang untuk penggunaan stunting, posyandu kita serahkan sama kasih dan kaum yang menanganinya. Untuk kelengkapannya itu kasih dan kaum yang menanganinya untuk memperjelas penggunaannya. Itu ya. Permisi Bu, ini kasih kaur yang membidangi setiap kilometer. Oke Pak, Bu. Silakan duduk. Ini mumpung ada pertanyaan dari masyarakat, bagaimana kegunaan dana desa sampai sebatas mana sudah terrealisasinya yang di tahun 2025 yang meliputi untuk stunting, posyandu, HDS. Saya minta untuk memperjelaskan dan mempertanggungjawabkan kepada tokoh masyarakat yang mempertanyakan kegunaan dana desa ini. Kami persilakan. Dana
dana desa di kasih pemerintahan kami pergunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa yang efektif, akuntabel, sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dana desa digunakan sesuai dengan APBDes yang dikelola secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun contohnya antara lain kami dikasih pemerintahan untuk kegiatan seperti administrasi kependudukan, yaitu pendataan dan pemutahiran data desa, penyelenggaraan musyawarah desa, dan juga kegiatan pembinaan kelembagaan pemerintahan desa. Hanya sekian kami dapat jelaskan mengenai dana desa yang kami kelola di tahun pemerintah. Saya dari Kasih Pelayanan yang mengelola dana desa. Saya pergunakan untuk keperluan sosial yang diantaranya di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, dan keagamaan. Di bidang pendidikan kami pergunakan untuk PAUD, di kesehatan untuk posyandu, RDS, dan untuk pencegahan stunting, untuk operasional PKK di kemasyarakatan, kelembagaan. Ya, itu aja yang bisa saya jelaskan. Untuk selanjutnya kami silakan kepada tahun yang lain. Kami di Kalbumum Ogoh Desa Lambang, kami punya kegiatan dana desa untuk diserahkan untuk ogoh-ogoh masing-masing banyak itu per 1 juta. Kegiatan ini setiap tahun mendapatkan sumbangan dari desa. Yang kedua, untuk minum apa juga anggarannya dari desa. Kami dari Kasih Kesra akan memaparkan sedikit tentang alur dana desa yang kami kelola di Kasih Kesra. Yang di Kasih Kesra itu dana desa berfokus kepada kesejahteraan masyarakat, di mana alurnya itu sudah diatur di APBDes, yaitu 20% dari dana APBDes digunakan untuk ketahanan pangan yang dikelola oleh BUMDes. Yang kedua, kami juga melaksanakan DLTDD, yaitu dananya 15% dari dana desa, dan juga alurnya itu untuk pembangunan jalan usaha tani. Ya, contohnya seperti yang di Subang Bambang Lab yang sudah realisasi tahun ini, dan juga yang di Banjar Dinas Bakti Sidam jalan usaha taninya yang sudah terrealisasi. Juga yang PAUD di Bakti Sidam juga sudah terrealisasi. Cuma itu saja yang dikasih kita. Mungkin Bapak ada pertanyaan yang lagi? Ya begini deh, sekarang kan akhir tahun ini bulan Desember, Ya. ada yang dana yang dipegang itu tahun ini apakah sudah realisasi gitu? Untuk dana yang dana desa untuk sampai saat ini, bulan ini semuanya sudah terrealisasi 100%. Bapak bisa ngecek langsung di sistem aplikasi desa kami di SED, semuanya sudah ada di sana. Pertanggungjawaban sudah transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Mungkin ada lagi Pak yang Bapak Cukup ya? Tapi Pak, Api sudah nggak mengerti tentang yang dikasih penjelasan dari Kasih Kasih tadi. Kalau ada pertanyaan lagi, silakan. Jadi, untuk sementara dia ini sudah sih memahami tentang cuman dia untuk bisa kasih ke masyarakat link untuk untuk pertanggungjawaban desanya di mana gitu yang bisa sampaikan ke masyarakat. Itu bisa dicek lewat SID Desa Bambang atau melalui lewat Google langsung, dan bisa dicek di sana tentang ininya udah ada di sana. Secara online. Kayaknya cukup Bu, kami sudah mendapat penjelasan dari masing-masing kasih. Cukup saya Bu. Terima kasih kepada Ibu Sarang Kasih karena saya sudah mendapat penjelasan, dan kami sekarang mohon untuk pulang. Iya. Semua Ibu. Semua lagi.
Oke Pak. Jadi mau pamit, ampun pamit penjelasan. Terima kasih. A few moments later. Apa yang saya ingin Pak? Saya ada yang bisa saya bantu. Yang Bu, tapi itu dan ada Nice. Nah, di mana Bidang Pak, kan ada bidang-bidang. Paling tinggi, Pak. Silakan duduk.